Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C7 akan mempresentasikan sistem pakar kerusakan kelistrikan pada motor matic. Dengan saya, Sada Muhammad Abdillah dengan NFP 15/2018-113 dan rekan saya Muhammad Gilang Giliana 15/2018-129 dan yang terakhir Rijal Poji Akbar 15/2018-113. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke latar belakang dari aplikasi ini. Next. Ya, latar belakang dari aplikasi yang kami buat yaitu kemajuan teknologi yang semakin cepat. Proses kemajuannya menghasilkan banyak berbagai temuan-temuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya teknologi yang tercipta adalah sebuah sistem membantu manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Next. Untuk tujuan pertama ya yang pasti untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem pakar dan bahasa ilmiah. Selanjutnya untuk mengetahui kerusakan kelistrikan pada motor matic menurut pakar. Jadi ada data yang telah kita kumpulkan dan dari sumber yang terpercaya. Terus untuk membantu pengguna motor mengetahui kerusakan pada motornya yaitu di bagian kelistrikannya. Selanjutnya. Terus di sini ada pencarian data, kita ada observasi sama studi pustaka yang terpercaya. Next. Selanjutnya ada TRD ya. Sini TRD kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel. Yang pertama ada tabel rule. Di situ primary key-nya kode rule ya sebagai yang uniknya. Terus ada pertanyaan, ada penyebab dan solusi ya. Terus nyambung ke tabel penyebab. Tabel penyebab primary key-nya ada kode penyebab dan nama penyebab. Nah, dari tabel rule juga nyambung ke tabel solusi foreign key, present key-nya, primary key-nya, tabel kode solusi dan ada nama solusi. Terus ada tabel user sebagai penggunanya, primary key-nya ada username, password, nama user dan alamat itu sebagai data user. Terus nyambung ke tabel riwayat. Situ ada primary key-nya, kode riwayat, username, kode gangguan, username admin ya yang ini. Terus dari tabel riwayat nyambung ke tabel gangguan. Primary key-nya ada kode gangguan dan nama gangguan. Nah, dari tabel riwayat juga nyambung ke tabel admin. Primary key-nya ada username dan password. Jadi khusus admin yang bisa mengakses untuk tabel rule dan tabel penyebab terus tabel solusi. Terus ada tabel pertanyaan bagi user. Di situ ada primary key-nya, kode pertanyaan dan nama pertanyaan. Ya, selanjutnya. Oh, sebentar ya. Izin menambahkan juga. Di sini kode pertanyaan di tabel pertanyaan itu pada aplikasi Delphi itu sebetulnya nyambung dengan kode pertanyaan yang ada pada tabel rule. Hanya saja pada desain di sini tidak bisa disambungkan karena jika disambungkan pada database-nya kode pertanyaan satu ini tidak bisa memanggil banyak kode pertanyaan pada tabel pertanyaan di sini. Ya, betul. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mesin inferensi. Jadi berikut adalah mesin inferensi dari sistem pakar kerusakan pada motor matic. Oke, next. Nah, di sini terlihat ada beberapa gejala dan ada beberapa penyebab. Di sini ada gangguan, di gangguan ada di sebelah kiri, seperti ada G1 sampai G18, dan ada tabel penyebab dari P1 sampai P9. Nah, di sini ada P1, yaitu penyebab 1, pemasangan kabel pada terminal aki tidak kencang, yang ditandai dengan gejala 1, yaitu kabel pada terminal aki longgar atau tidak kencang, dan juga ditandai dengan gejala 3 atau G3 dengan
dengan komponen elektrikal tidak bekerja secara maksimal, lampu redup dan klakson tidak nyari. Selanjutnya di sini juga ada P2 yang ditandai dengan G2, G3, dan G4, yaitu dapat kerak atau karat pada terminal aki, komponen elektrikal tidak bekerja secara maksimal, dan selanjutnya juga di sini ada P3. P3 itu penyebabnya yaitu tegangan pada aki kurang dari minimal, yang ditandai dengan G3, G4, G10, dan G16. Selanjutnya juga ada di sini ada P5. Penyebab kelima yaitu penyebab reciproc atau regulator rusak, ditandai dengan G7, gejala 7, dan juga di sini ada P6 yaitu switch kontak rusak yang ditandai dengan G7 atau gejala 7. Di sini juga ada penyebab 7. Di P7 sambungan tabel kontak terputus ditandai dengan kondisi gejala G7 dan G8. Dan di sini penyebab P8 hubungan saklar tidak terpasang dengan baik atau putus ditandai dengan gejala 10 atau G10 dan G16. Dan selanjutnya di sini ada saklar rusak. Saklar rusak yaitu P9 ditandai dengan gejala 11 atau G11. Selanjutnya ada G14 dan G15. Oke, kita next. Nah, ini masih sambungan dari yang tadi. Untuk penyebab 3, di sini ada lanjutannya, yaitu dari ditandai dengan G19, G23, dan G28. Dan di sini ada penyebab 4, yaitu yang tadi aki tidak terisi arus listrik, ditandai dengan G28. Nah, di sini ada P8. P8 itu sambungan saklar tidak terpasang dengan baik atau putus, ditandai dengan G19. Dan yang terakhir yaitu P9, yaitu saklar rusak ditandai dengan G20. Oke, next. Nah, di sini lanjutan dari yang tadi. Di sini dimulai dari P10 atau penyebab 10, yaitu hubungan arus pendek atau korslet. Next. Di slide selanjutnya ininya gejalanya. Ya, di sini G27, yaitu komponen elektrikal tidak menyala tetapi kondisi aki bagus. Terus ke sebelumnya. Nah, di sini ada P11. P11 yaitu placer mati. Ditandai dengan gejala G12 dan G13. Selanjutnya di sini ada P12. P12 di sini yaitu soket pada placer tidak terpasang dengan baik. Ditandai dengan gejala 13 atau G13. Selanjutnya di sini ada P13. P13 yaitu bohlam lampu putus ditandai dengan gejala 18 atau G18. Dan selanjutnya di sini ada P14 yaitu sambungan soket kabel lepas atau putus ditandai dengan G16 dan G17. Selanjutnya ada P15 yaitu magnet atau koil putus atau juga terbakar ditandai dengan G19 atau G9. Selanjutnya di sini ada P16 yaitu konektor lampu longgar ditandai dengan G10, G12. Nah, di sini ada P17 yaitu kabel putus atau terjepit bodi. Untuk gejalanya ada di slide berikutnya. Kita ke P18 dulu. P18 dulu. Oke, di sini ada klakson rusak. Klakson rusak ditandai dengan saklar, klakson sulit ditekan atau G14, G15, dan G17. Next. Oke. Lanjutan dari yang tadi, di sini ada P13 yaitu bohlam lampu putus ditandai dengan G21 dan G23. Di sini ada P14 yaitu sambungan soket kabel lepas atau putus ditandai dengan G23. Di sini ada P15 atau juga magnet atau koil putus terbakar ditandai dengan G25. Selanjutnya P16 yaitu konektor lampu longgar ditandai dengan G19, G20, G22, G23, G25, dan G26.
Dan di sini yang terakhir ada P17, yaitu kabel putus terjepit bodi. Ditandai dengan gejalanya yaitu G22. Next. Oke, untuk ini di slide terakhir ini dimulai di P16 sampai P23. Di P16 yaitu konektor lampu longgar. Ditandai dengan G10, G12. Selanjutnya P17 ada di slide berikutnya. Di P18 yaitu klakson rusak ditandai dengan G14, G15, dan G17. Untuk P19 dan P20 ada di slide berikutnya. Di P21, di penyebab 21 ada aki rusak yang ditandai dengan G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G16. Ya. Untuk P22 itu sikring putus ditandai dengan G6, dan P23 yaitu switch rem rusak ditandai dengan di next berikutnya. Next. Oke, di sini lampu jauh redup terkadang terang. Di sini ada P16 ditandai dengan G19, G20, G22, G23, G25, dan G26. Untuk di sini G17 ditandai dengan G22. Selanjutnya lagi di sini ada P18. P18 ditandai dengan G28. Dan di sini ada P19 ditandai dengan G29. Dan P20 di sini ada ditandai dengan G19, G25, G27, G29. Di sini ada P20 ditandai dengan G30. Dan yang terakhir untuk P20 ditandai dengan G26 atau lampu rem menyala terus. Next. Berikutnya kita masuk ke flowchart program. Pertama di sini ada flowchart untuk halaman awal. Jadi pada saat aplikasi dijalankan dari start, kita apakah sudah mempunyai akun atau belum. Jika tidak, nanti akan masuk ke subproses buat akun. Selanjutnya, jika ya, di sini ada dua pilihan, masuk sebagai user atau sebagai admin, yang masing-masing nanti akan masuk ke setiap subprosesnya. Nah, di samping kanan ini merupakan isi dari subproses untuk buat akun atau register, dimulai dari start, memasukkan username, password, nama user, dan alamat. Kemudian kita melakukan register. Selanjutnya di sini ada subproses dari login menjadi admin. Pertama kita dari start, kemudian memasukkan username dan password. Jika salah akan balik lagi, jika benar akan masuk ke form menu. Di dalam form menu terdapat 6 menu pilihan. Yang pertama ada untuk mengedit tabel gangguan, edit tabel penyebab, pertanyaan, edit tabel rule, dan ini terakhir itu harusnya edit tabel solusi. Di mana nanti masing-masing akan masuk ke subproses lagi. Nah, yang pertama ini subproses untuk tabel gangguan. Di sini tersedia fitur untuk tambah data, ubah data, dan hapus data. Kemudian di sini ada juga fitur atau button untuk kembali yang dimana akan balik lagi masuk ke form menu awal. Yang di tengah ini untuk fitur tambah data, ubah data, hapus data, kode untuk tabel penyebab. Yang sebelah kanan ini sama fiturnya tambah, ubah, hapus untuk tabel pertanyaan. Yang ini untuk tabel rule. Di sini isinya ada kode rule, kode pertanyaan, kode penyebab, kode solusi, dan kode gangguan. Kemudian di sini yang sebelah kanan
untuk tabel solusi. Nah, ini yang terakhir. Di sini ada flowchart untuk login sebagai user. Pertama, kita validasi dulu seperti biasa, kemudian akan masuk ke form menu user. Di sini akan tersedia pilihan untuk mulai konsultasi atau tidak. Jika tidak, maka akan di form menu user saja. Jika iya, nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini akan diberi pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut telah diatur di dalam sebuah rule. Jika pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan rule, pertanyaan yang dijawab tidak sesuai dengan rule, maka proses akan berhenti dan kembali lagi ke form menu awal. Jika pertanyaan dijawab sesuai rule, maka di sana akan menampilkan working memory atau hasil jawaban yang telah kita jawab, kemudian menampilkan hasil rule, kemudian di sini akan ditawarkan untuk melihat solusi bagi permasalahan yang telah didapat. Kemudian jika memilih ini, melihat solusi, maka akan masuk ke dalam form solusi, akan menampilkan sebuah solusi, kemudian setelah itu ada tombol untuk selesai konsultasi. Jika ya, maka program selesai, jika tidak akan kembali lagi ke form menu user. Mungkin untuk lebih jelasnya, langsung dijalankan aja programnya. Di sini program yang digunakan menggunakan Jalpi. Kita langsung run aja. Nah, ini halaman awalnya. Di sini bisa login tadi sebagai user atau admin, dan di sini tombol untuk mendaftar. Seperti ini isinya. Misalnya kita coba daftar. Nah, jika berhasil akan muncul seperti ini notif. Kemudian kita coba daftar, kita coba login. Nah, seperti ini login untuk user. Ini tampilan awalnya. Di sini kita akan diarahkan untuk menekan tombol konsultasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Misalnya kita jawab sesuai rule seperti ini. Nah, nanti akan ditemukan permasalahan yang menyebabkan motor itu mengalami gangguan. Di sini terdapat dua pertanyaan yang dijawab sesuai rule dan mendapatkan hasil pemasangan kabel pada terminal aki tidak kencang. Jika kita klik temukan solusinya, maka di sini akan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Di sini sudah selesai konsultasi untuk kembali ke halaman awal atau selesai melakukan konsultasi. Sekarang kita coba untuk admin. Nah, untuk admin di sini ada 6 fitur ya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Tabel penyebab. Di sini bisa tambah, ubah atau hapus. Tabel gangguan sama. Kalau tabel riwayat itu di sini hanya menampilkan hasil yang telah hasil gangguan yang telah didapatkan oleh user. Jadi user itu telah mendapatkan gangguan apa dari aplikasi sistem Pakar ini. Tabel pertanyaan sama, isinya tambah, ubah, hapus. Tabel rule sama. Solusi juga sama. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada Sadam.
Ya. Jadi untuk aplikasi sistem pakannya cukup sekian dan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk terakhir, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.